warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, mahasiswi dari Institut Ummul Qura Al-Islam Bogor. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya ingin melaksanakan tugas praktek dari mata pelajaran Tafsir Hadis Manajemen. Baik, teori yang pertama yaitu al-idaratu hiya ma'rifatun ila aina tadhhabu wa ma'rifatul masyakilil lati tujannibuha wa ma'rifatul quwa wal awamilil lati tan'aridu laha ma'rifatun kaifiyatit tasarrufi laka wal yakhiratika wa taqamil bakhirati wa bikafaitin wa bidunin diya'in fi marhalatil dhihab. Yang artinya yaitu manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Baik, ayat yang pertama yaitu dalam surah Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya yaitu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebijakan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kamu lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepadaku orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ayat yang ketiga yaitu surah Al-Mujadilah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsaru illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya yaitu, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?
Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang keempat yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dirinya, depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat yang kelima yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya yaitu, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kaum di atas yang lain untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teori yang kedua yaitu wad'u kulli syai'in fi makanihi wa kullu syakhsin fi makanihi wa rabutul asya'i bi ba'diha wal ashkhasi bi ba'diha min ajli dzalika min ajli takwini wahdatin mutakamilatin akbaru min mujarradil jam'i al-hishabi li ajzaiha. Artinya yaitu menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Demikian juga setiap anggotanya merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain guna melakukan kesatuan. Tindakan yang tepat menuju suksesnya fungsi masing-masing. Teori yang kedua yaitu An Thawbana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Yang artinya yaitu dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, senantiasa ada satu golongan dari umatku yang menang karena di atas kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang yang menghinanya sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama mereka tetap ada dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis yang kedua yaitu man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man farraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Yang artinya, barang siapa yang mendekatkan dari pemimpinnya sesuatu yang tidak sukai, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya, barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja, lantas ia mati, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Abbas. Hadis yang ketiga yaitu innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin wa yadullahu 'alal jama'ati wa man syadza ilan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada al-jamaah,
Barang siapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Umar. Hadis yang keempat yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iatil amanatu fantaziris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Idza usnal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Rasulullah SAW bersabda, apabila telah hilangnya amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Seorang bertanya kembali, bagaimana hilangnya amanah itu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, jika urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis yang kelima yaitu la islama illa bil jama'ati wa la jama'ata illa bil imarati wa la imarata illa bil ta'ati. Yang artinya yaitu tidaklah Islam kecuali dengan berjamaah, tidaklah berjamaah kecuali dengan beramir, dan tidaklah beramir kecuali dengan bertaat.